Oke, selamat pagi. Hari ini Bapak mau jelaskan materi yang kedua, ya, tentang vektor, tentang subbab B. Walaupun kelas IPA 5 dan IPA 4 dan IPA 5 sudah, tapi yang IPA lainnya belum. Jadi Bapak ulang lagi dari awal. Operasi perkalian skalar dua vektor. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Indikatornya pertemuan ini adalah menyebutkan pengertian perkalian skalar dua vektor dan rumus menentukan hasilnya. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Dan yang ketiga, menentukan nilai hasil perkalian skalar dua vektor. Kemudian yang keterampilan juga sama, hampir sama. Bisa dibaca di situ. Keterampilannya langsung saja Bapak bacakan indikatornya, yaitu menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan sifat dan operasi perkalian skalar dua vektor. Menyelesaikan perkalian skalar dua vektor. Lanjut saja. Nah, jenis-jenis perkalian antar vektor. Dalam perkalian antar vektor itu sebenarnya ada dua jenis perkalian. Yang pertama adalah perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini disebut juga dot product. Perkalian skalar antara vektor A dan B dituliskan dengan A dot B. Nah, itu lambangnya ada lambang. Nah, lambangnya ada lambang seperti titik. Ini titik kecil aja boleh. Ini dibaca A dot B. Disebut perkalian skalar karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah skalar atau bilangan real. Jadi menghasilkan sebuah bilangan real. Nah, yang kedua adalah perkalian vektor atau cross product. Perkalian skalar antara vektor A dan B itu dituliskan sebagai A cross B. Nah, seperti ini lambangnya. Disebut perkalian vektor karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah vektor. Nah, jadi yang dibahas hanya perkalian skalar, perkalian vektor tidak dibahas. Tapi yang dibahas adalah perkalian skalar atau dot product. Kita lanjutkan. Nah, definisi perkalian skalar. Perkalian skalar antara dua vektor disebut juga perkalian titik. Jadi titik atau dibaca dot product. Perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dituliskan dengan A dot B yang didefinisikan dengan rumus A dot B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali cos theta. Kita lihat gambarnya. Nah, misalnya ada dua vektor, ini A dan ini B. Nah, antara dua vektor ini membentuk sebuah sudut. Sudutnya belum diketahui, dimisalkan ini adalah sudutnya adalah theta. Bisa saja lain bentuknya. Bisa saja alfa, beta. Nah, ini membentuk vektor yang membentuk sebuah sudut. Di mana A dot B adalah perkalian antara dua vektor, sedangkan yang ada harga mutlaknya itu dibaca panjang atau besar vektor. Nah, sedangkan theta itu adalah besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, biasanya besar sudut theta itu ditulis dengan sudut vektor A dan B. Ini contohnya A dan B, bisa saja C dan D dan lain-lainnya. Kita lihat contohnya. Diketahui panjang vektor A adalah 3 dan panjang vektor B adalah 5. Ini 3 satuan, ini 5 satuan. Dan sudut antara vektor A dan B itu adalah 60 derajat. Tentukan A dot B. Jadi kita ketahui bahwa panjang vektor A adalah 3 dan B adalah 5, sedangkan theta atau sudut yang dibentuk adalah 60.
kita ketahui bahwa A dot B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Panjang vektor A adalah 3 satuan dikali panjang vektor B adalah 5 satuan dan cos 60. Karena di sini diketahui bahwa 60 derajat. Kita tahu cos 60 ini adalah sudut istimewa. Silakan buka lagi sudut istimewa cos. Silahkan dicari, kalau tidak pakai kalkulator sendiri cos 60. Nah, cos 60 sendiri adalah setengah, 3 kali 5 adalah 15. Maka 15 dikali setengah adalah 15/2 atau 7,5. Lanjut contoh berikutnya. Contoh kedua, perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, ini ada sebuah segitiga, pasti kamu tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Ini tandanya bahwa siku-siku di A. Diketahui AB-nya adalah 8, sedangkan CA adalah 15. Jika AB dianggap sebagai S dan BC dianggap sebagai T, tentukan S dot T. Nah, di sini apa yang belum diketahui? Dari contoh yang pertama tadi, yang sudah diketahui adalah sudutnya. Nah, sekarang ini belum diketahui sudutnya. Sedangkan yang dicari adalah S dan T. S sendiri adalah di AB, sedangkan T sendiri di BC. Berarti sudutnya di B. Berapa? Jangan pernah ngira-ngira. Kita harus cari panjang BC. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari panjang T itu adalah dengan mencari, atau panjang BC itu adalah akar dari AB ditambah CA. Kenapa ditambah? Karena yang dicari adalah sisi miring. Kalau sisi miring diketahui, nah ini buka lagi Pitagorasnya, kalau mencari sisi miring pasti dijumlah. Sisi miring sendiri apa? Sisi miring itu adalah sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Nah, ini sisi miring, pas di depan sudut siku-siku. Kita tahu bahwa AB-nya adalah 8. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka hasilnya adalah 64 ditambah 225, atau hasil akhirnya akar dari 289. 289 sendiri adalah 17. Jadi panjang BC ini adalah 17 dan T-nya itu adalah 17. Lanjut, sekarang kita mencari S dot T. Jadi kita mencari dulu S dot T. S dot T itu adalah S dikali panjang besar vektor S dikali besar vektor T cos B. Loh, kok cos B? Sedangkan di sini kok belum ada. Dibuka lagi matematika wajib, ya, bahwa untuk mencari cos, karena di sini sudutnya, cos itu kepanjangan, kalau mencari cos itu adalah cosami. Cos adalah samping dibagi dengan miring. Samping dibagi dengan miring. Nah, ini karena sudutnya di sini, di B, karena cos B ya. Kalau cos C lain lagi, yang miringnya mana? Nah, kalau cos B, berarti ini adalah sisi sampingnya. Dan ini adalah sisi miringnya. Jadi cosami. Jadi cosami. Atau adalah 8/17. Maka 17-nya dicoret, maka tinggal 8 dikali 8. Maka S dot T itu adalah 64. Oke, lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa ada sifat-sifat perkalian skalar. Ini sama seperti aljabar. Yang pertama sifat komutatif. Komutatif, nah, misalnya A dot B, vektor A dot B itu akan sama dengan
vektor B dot A. Ini sifat komutatif. Sifat distributif. Distributif itu ada dua. Yang pertama adalah distributif kiri. Vektor A dikali dalam kurung vektor B plus minus. Nah, ini plus minus ini artinya bisa saja plus, bisa saja minus. Plus minus C itu sama dengan A dot B. Ini dikalikan masuk. Plus minus A dot C. Berikutnya juga sama. Ini distributif. Yang ketiga, apabila ketemu sama A dot A, ini akan menghasilkan adalah vektor A kuadrat. Ini vektor A kuadrat. Ini harus ada vektornya. Ini vektor A kuadrat. Sedangkan yang terakhir adalah tegak lurus. Misalnya ada A dan B tegak lurus. Tegak lurus itu artinya membentuk 90 derajat. Maka langsung saja ini langsung ada hasilnya. A dot B itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sudut yang dibentuk adalah 90. Plus 90 adalah 0. Berapapun angka yang dikali 0 pasti hasilnya 0. Oke, ini sifatnya ada 4. Lanjutkan ke berikutnya. Contoh. Diketahui panjang vektor A adalah 3 satuan, panjang vektor B adalah 5 satuan, dan sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Tentukan nilai B vektor B dot dalam kurung vektor A ditambah vektor B. Diketahui panjang vektor A adalah 3, panjang vektor B adalah 5, dan sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah B dot dalam kurung vektor A plus B. Langsung saja, ini adalah distributif B dot vektor A ditambah vektor B itu bisa dipecah menjadi vektor B dikali dot vektor A ditambah B dot vektor B. Jadi kita tahu bahwa ini sudah sama hurufnya. Maka yang diterjemahkan yang pertama dari B dot A ini menjadi panjang vektor B dikali panjang vektor A cos alpha, cos theta. Sedangkan karena ini sama sesuai sifatnya tadi, maka kalau sama maka panjang vektor B tinggal dikuadratkan. Masukkan angkanya, panjang vektor B adalah 5, panjang vektor A adalah 3, sedangkan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Sedangkan panjang vektor B di sini adalah 5 kuadrat. Cos 60 sendiri adalah setengah, sedangkan 5 kali 3 adalah 15. Maka sedangkan 5 kuadrat adalah 25. 15 kali setengah itu sudah didapat 7,5, sedangkan ditambah 25. Maka hasil akhirnya adalah 32,5. Nah, setelah selesai ini, silakan kerjakan tugas yang disediakan. Oke, selamat pagi.